Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya adalah Mila Marlina Asgaf SHMM. Saya adalah salah satu pengajar di Politeknik LP3I. Pada semester ini, saya akan memberikan materi mengenai pengantar manajemen. Pengantar manajemen ini pada semester ini dibawakan oleh dua orang dosen, yaitu saya dan Pak Hedi Setiawan. Pertemuan pertama itu biasanya diisi dengan perkenalan, kemudian membahas mengenai RPS atau rencana pembelajaran selama 1 semester. Apa saja yang akan dipelajari di mata kuliah ini. Kemudian aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh para mahasiswa. Yang pertama, setiap pertemuan itu mahasiswa harus sudah absen 10 menit sebelum perkuliahan dimulai. Ya, sudah aktif di Google Meet, kemudian juga sudah mulai sudah dinyalakan semua kameranya selama pertemuan. Yang kedua, tugas-tugas harus dikumpulkan sebelum waktunya, ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi pengantar manajemen atau Introduction to Management Principles. Apa saja yang akan dipelajari? Mari kita lihat di presentasinya. Nah, di pengantar manajemen ini pertama kita akan mempelajari apa itu arti kata dari manajemen. Nah, kita sudah sering mendengar kata-kata manajemen. Tapi apa sih manajemen itu? Manajemen itu asal kata dari to manage atau untuk mengatur. Apa saja yang diatur? Ada 6M. 6M itu apa? Man, money, material, methods, machines, sama market. Itu yang akan diatur. Kemudian kenapa harus diatur? Karena dalam manajemen ini kita akan mengatur sumber daya yang ada, sumber daya yang terbatas dimanfaatkan secara optimal. Nah, kemudian kenapa manajemen dibutuhkan? Karena setiap organisasi mempunyai keterbatasan akan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian, keberhasilan untuk mencapai tujuan organisasi tergantung pada pemilihan tujuan yang akan dicapai serta bagaimana cara penggunaan sumber daya. Manajemen sangat menentukan efektivitas dan efisiensi dari kegiatan dalam organisasi. Siapa yang mengatur? Dalam organisasi diatur oleh pimpinan. Dalam setiap bagian juga sebetulnya ada pimpinan. Kemudian bagaimana mengaturnya? Pengaturan itu secara berturut-turut bertahap sesuai dengan fungsinya, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, atau sering disebut POAC. Planning, organizing, actuating atau directing, serta controlling. Kenapa manajemen itu penting? Kenapa penting ya? Nanti itu tugas yang harus saudara jawab. Kemudian pengertian manajemen atau definisi manajemen. Menurut Thomas Nelson, ilmu dan seni memadukan ide, fasilitas, proses, bahan, dan orang-orang untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat dan menjualnya untuk menghasilkan keuntungan. Tapi saya lebih senang pengertian manajemen dari Stoner. Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengawasan usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian ini mengenai administrasi, karena orang sering keliru antara administrasi dengan manajemen. Nanti itu bisa saudara pelajari, dibaca di modul ya. Kemudian, mari Parker Foye mendefinisikan manajemen sebagai seni. Apa itu seni? Seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Artinya apa? Seorang pimpinan tidak perlu melakukan semua tugas yang ada di perusahaan itu. Dia cukup meminta orang lain untuk mengerjakan tugas tersebut, untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, itu yang disebut dengan manajemen sebagai seni atau seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Kemudian manajemen sebagai proses. Tadi dari 6M itu digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Apa tujuannya? Tujuan harus telah ditetapkan terlebih dahulu, kemudian dibuatlah planning. Dari planning kita mengorganizing apa aja yang dimiliki, baru actuating, kemudian controlling. Kemudian manajemen sebagai ilmu. Manajemen itu bisa dikategorikan sebagai ilmu. Kenapa? Karena berkembang secara
teoritis, kemudian membuktikan, meramalkan, serta memberikan definisi, memberikan kepastian atau ukuran. Sedangkan sebagai seni, berkembang secara praktis, bisa dirasa, bisa menerka, bisa diajarkan, dan bisa ada pendapat-pendapat dari para ahli juga. Nah, manajemen sebagai ilmu karena memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, prinsip dan konsep manajemen dapat dipelajari. Kedua, decision making dapat didekati dengan kaidah ilmiah. Yang ketiga, objek dan sasaran manajemen untuk mencapai tujuan sebagian adalah elemen yang bersifat terukur. Dalam penerapannya, manajemen memerlukan pendekatan dari bidang ilmu lainnya. Sedangkan manajemen sebagai seni memiliki ciri-ciri yang pertama, kesuksesan dalam mencapai tujuan sangat dipengaruhi dan didukung oleh sifat dan bakat dari para manajer. Yang kedua, dalam proses pencapaian tujuan sering melibatkan unsur insting atau naluri ya. Yang ketiga, faktor yang cukup menentukan keberhasilan adalah kekuatan kreativitas pribadi dari si manajernya itu sendiri. Nah, manajer seperti apa aja yang bisa berhasil? Menurut J. Sterling Livingstone, yang pertama yang mempengaruhi orang-orang untuk lebih berprestasi. Yang kedua, mempengaruhi orang lain tanpa otoritas atau kedudukan, akan tetapi dengan kemampuannya, atau biasanya sering kita sebut dengan karisma. Yang ketiga, kemampuan empati atau memahami reaksi emosional dari orang yang tidak terungkap agar dapat menggalang kerjasama. Manajer itu apa? Manajer adalah seseorang yang dapat mengarahkan orang lain dan mampu bertanggung jawab atas kegiatan dan pekerjaan tersebut. Nah, ini tugas-tugas manajer. Kemudian ada jenis-jenis manajer, ada manajer tingkat lini, yang paling bawah, contohnya adalah supervisor, kemudian manajer tingkat menengah, ya, selain misalnya kepala bagian dan top manajemen atau manajer puncak, itu biasanya direktur. Nah, keterampilan apa saja yang harus dimiliki oleh masing-masing tingkatan manajer? Yang pertama itu manajer harus memiliki kemampuan konseptual, kemudian memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, dan ketiga memiliki kemampuan teknis. Persentasenya di sini. Oh, ini peranannya sebentar ya. Ada presentasinya. Oh, nggak saya masukin ininya, nggak apa-apa. Nanti kita jelaskan ada di modul ya. Kemudian apakah itu bedanya efektivitas dengan efisiensi? Nah, kalau efektivitas itu adalah melakukan pekerjaan yang benar, sementara efisiensi melakukan pekerjaan dengan benar. Jadi, bukan bagaimana melakukan pekerjaan dengan benar, tapi bagaimana menemukan pekerjaan yang benar untuk dilakukan. Oke? Nah, kalau ada pertanyaan, nanti kita akan bahas di sesi Google Meet yang berikutnya ya. Oke. Sampai ketemu lagi.